Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya akan memulai argumentasi saya mulai dari 3, 2, 1. Mosi kita pada hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan mengangkat mengenai status quo serta dampaknya, serta solusi apa yang saya tawarkan yang menyebabkan bahwasannya Dewan Sekolah tidak berhak dalam hal mengatasi kewenangan ataupun permasalahan di luar sekolah. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memasuki ke ranah argumen saya, izinkan saya membidas dari argumen dari pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, pertama, pemerintah mengatakan bahwasannya mereka akan memberikan suatu hukuman ataupun diskorsing dan lain sebagainya. Kita ketahui bahwasannya hukuman ini sudah ada yang namanya pihak yang melakukannya atau pihak yang menghandle dari hukum ini sendiri. Dewan Juri, kita harus mengetahui bagaimana dampak yang diberikan dari sini. Dewan Juri yang terhormat, saya harap tim pemerintah mengetahui bagaimana dampak ke depannya. Dewan Juri yang terhormat, kemudian pelatihan khusus dan perundungan serta kurungan dan lain sebagainya, bukankah ini melarang ataupun tidak termasuk dalam masalah dari pendidikan itu sendiri? Karena apa? Kita ketahui siswa bukanlah manusia yang dapat kita didik sesuka kita. Kita harus memperhatikan baik itu psikologi, kebaikan, dan juga dampak yang kita berikan. Dewan Juri yang terhormat, kemudian mereka meragukan masalah hukum Indonesia. Kita ketahui masalah hukum Indonesia merupakan masalah yang sudah diatur baik dalam undang-undang, Pancasila, peraturan presiden, dan lain sebagainya, yang mana lebih mengacu terhadap permasalahan yang langsung kena terhadap titik permasalahan itu. Dewan Juri yang terhormat, baik, kita masuk ke ranah argumen saya yang akan bisa membuat bahwasannya Dewan ini tidak perlu yang namanya membela siswa ataupun siswa yang bertanggung jawab terhadap siswanya di luar sekolah. Yang pertama, masalah sekolah. Sekolah merupakan suatu objek bagi orang melakukan pendidikan. Tetapi kita ketahui jam sekolah adalah merupakan jam di mana sekolah menjaga baik itu dari pendidikan dan perlindungan terhadap siswa itu sendiri. Jadi sekolah memiliki kriterianya sendiri. Dewan Juri yang terhormat, jadi kita tidak bisa mengikut campurkan bagaimana perilaku sekolah, bagaimana perilaku di luar sekolah. Kita harus memikirkan bagaimana siswa ini bisa berkelanjut ataupun berorganisasi dan juga menciptakan suatu peluang-peluang baru di sekolah tanpa kita memikirkan bagaimana permasalahan di luar sekolah. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, kita lihat aktor dalam hal perilaku di sini. Di sini tim pemerintah menegaskan bahwasannya aktornya hanya harus dari pihak sekolah. Tetapi kita ketahui bahwasannya aktor dari permasalahan ini bukan hanya dari pihak sekolah itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, perlunya tindakan kita menangani ini agar apa? Agar permasalahan ini kita dapat selesaikan baik itu dari akarnya ataupun dari intinya. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan mengangkat bagaimana aktor di sini kita menegaskan bagaimana perilaku masyarakat, kemudian bagaimana perilaku orang tua, bagaimana perilaku peraturan dari undang-undang itu dan pihak-pihak hukum yang menangani langsung terhadap permasalahan di luar sekolah. Kita ketahui mereka sudah merupakan suatu hal yang baik untuk melakukan itu, sudah hal yang cocok untuk terjun langsung terhadap permasalahan itu, yang langsung menanganinya. Dewan Juri yang terhormat, kemudian kalau semua tindakan ditanggung oleh sekolah, bagaimana urgensinya, bagaimana objektivisasinya, bagaimana pandangan terhadap orang-orang di situ. Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui memang sekolah merupakan siswa merupakan tanggung jawab sekolah, tetapi dalam konteks lingkungan sekolah. Dewan Juri yang terhormat, bukan dalam konteks di luar sekolah. Perlunya kita memahami emosi sehingga kita tahu bagaimana dampak dan perilaku agar apa masalah yang kita tangani itu langsung terhadap intinya tanpa ada delegasi ataupun aturan hukum yang dapat membebankan ataupun merugikan orang lain. Dewan Juri yang terhormat, kemudian saya akan membahas mengenai Permendikbud nomor 82 tahun 2015, di mana pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan di lingkungan sekolah pendidikan, yang mana di sini sudah diatur sendiri oleh sekolah itu. Jadi sekolah sudah memiliki prinsipnya, sekolah sudah mengetahui perannya, sekolah sudah mengetahui wawasan dan perlindungannya bagaimana selama dalam kondisi dalam lingkungan sekolah mereka bisa melakukannya. Jadi aturannya sudah ada. Dewan Juri yang terhormat, mengapa kita meragukan aturan itu sendiri? Bukankah aturan itu dibuat untuk kita? Bukankah aturan itu dibuat untuk memperlindungi siswa itu sendiri? Dewan Juri yang terhormat, kemudian dari peran polisi sebagai penanggung jawab dan juga pemerhati hukum terhadap di sini sesuai pasal 358 KUHP Pidana 2 tahun 8 bulan. Dewan Juri yang terhormat, kita tahu di sini sudah diatur bagaimana hukuman itu sendiri, yaitu 2 tahun 8 bulan bagi pelaku-pelaku kekerasan di luar sana, baik itu sekolah ataupun siswa ataupun lain sebagainya, walaupun orang lain. Dewan Juri yang terhormat, di mana kita memiliki batasan hukum, baik di mana
cukup umur dan lain sebagainya, di atas 17 tahun mereka akan langsung terkena pidana ini. Tetapi ada juga solusinya terhadap orang yang di bawah umur tadi. Ada delegasi hukumnya terhadap orang tua dan juga terhadap masyarakatnya. Bagaimana Dewan Juri yang terhormat? Sesuai pasal 1367 ayat 4, guru sekolah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid selama masih ada di lingkungan sekolah. Jadi di sini sudah diatur dengan jelas bagaimana sekolah itu menangani itu. Jangan sampai kita menambah beban dari sekolah itu sendiri. Sekolah hanya berpihak terhadap bagaimana pendidikan dan juga bagaimana terhadap hukum yang ada di sekolah itu. Bukan sekolah bertanggung jawab terhadap semuanya, Dewan Juri yang terhormat. Di sini saya menyanangkan bagaimana solusi yang saya tawarkan, bahwasannya kewajiban bagaimana peran orang tua. Kita harus meningkatkan peran orang tua terhadap anak-anaknya, bagaimana mereka memperhatikan perilaku anaknya, bagaimana mereka memperhatikan apa yang baik dan apa yang buruk terhadap anaknya, sehingga dari segi karakter dan juga fisikis dari anak tersebut dapat terjaga dan juga terbentuk dengan baik, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian sekolah paling bisa dalam konseling. Konseling harus sekolah melakukan konseling terus. Tetapi dalam konteksnya di sini sekolah melakukan pendidikan sembari di lingkungan sekolah, yang mana siswa itu lebih berfokus terhadap pendidikan. Tetapi kalau sudah di luar sekolah, itu merupakan tanggung jawab kita bersama, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian membuat gerakan seperti yang terdiri dari orang tua, masyarakat, kemudian peraturan hukum dan juga pihak hukum, di mana mereka akan menangani langsung terhadap permasalahan ini dan langsung terhadap titik yang kita permasalahkan. Saya rasa proposal dari tim oposisi akan lebih baik daripada tim pemerintah. Karena apa? Di sini kami menawarkan solusi yang mana kita tidak boleh menganggarkan satu pihak saja, tetapi kita harus bekerja sama, di mana kita untuk membuat satu delegasi peraturan baru untuk apa? Untuk masyarakat itu, untuk siswa dan lain sebagainya. Terima kasih.